Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah, syukurillah pagi ini kita semua bisa segar bugar, bisa mengikuti kajian Ahad pagi di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Arqam, yang wajah baru, ya. Masjid Al-Arqam wajah baru, yang wajahnya bersinar-sinar seperti wajahnya bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang ada para pemirsa yang tidak hadir di sini, tapi insya Allah secara online hadir. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya diminta oleh panitia untuk memberi kajian, dan kajian kali ini saya beri judul Godaan Kemalasan. Godaan kemalasan, dan kita mengambil ibrah dari suatu perang yang luar biasa besar, Perang Tabuk. Sebenarnya kata-kata ini, godaan kemalasan ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, ini merupakan nasihat untuk diri saya sendiri. Ini nasihat untuk saya. Mudah-mudahan nasihat yang saya berikan untuk diri saya sendiri ini ada manfaatnya untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sedang menasihati diri saya sendiri karena apa? Karena banyak sekali waktu yang saya buang. Saya barusan tadi ngobrol-ngobrol, terutama dengan senior saya ini, Mas Sugeng ini, udah sekian lama dulu bareng-bareng dengan kami ini buat banyak acara di Kretek, di Wonosobo, pameran buku macam-macam gitu. Zaman ketika orang lain belum ada pameran buku, kami mengadakan. Belum melakukan banyak hal, tiba-tiba kok ya wis tuwa gitu. Tiba-tiba kok wis jebol-jebol ya wis tuwa. Nah, oleh karena itu saya rasa menjadi suatu yang relevan bagi kita untuk ngomong mengenai godaan kemalasan ini, karena godaan kemalasan ini kadang-kadang membuat kita menjadi bukan hanya ini menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi dalam kasus Perang Tabuk ini hukumannya luar biasa. Hukumannya luar biasa. Bahkan sampai dimasukkan di dalam suatu surah tersendiri. Yang bapak-bapak, ibu-ibu sekarang ini mendengar ada surah At-Taubah. Ya. Surat At-Taubah itu banyak bercerita mengenai Perang Tabuk. Mengenai sifat-sifat orang munafik dan lain sebagainya, dilihat itu, diperlihatkan dengan sungguh-sungguh di At-Taubah ini. Dan kisah pertobatan seorang sahabat Ka'ab bin Malik. Nanti ada juga Abu Lubabah dan teman-temannya dan lain sebagainya seterusnya. Menarik ya kira-kira ya Bapak-bapak Ibu. Ya mari kita mulai membicarakan mengenai hal ini. Sebelumnya saya belum masuk ke Perang Tabuk terlebih dahulu, tapi kita masuk suatu perang besar lainnya, yakni Perang Mu'tah, Bapak-bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Maghozi seperti ini, cerita-cerita tentang heroisme, peperangan, dan lain sebagainya seperti ini, harus wajib diketahui oleh semua keluarga muslim. Sehingga nih ibu-ibu muda dan calon-calon ibu ini harus mengetahui mengenai Maghozi seperti ini. Dan ibu-ibu tua yang hampir punya cucu harus ngerti ini juga, gitu, supaya bisa mengajarkan kepada cucu-cucunya mengenai Maghozi. Sehingga tercelup di dalamnya kecintaan pada Rasulullah SAW, karakter-karakter para sahabat-sahabatnya, dan lain sebagainya, melahirkan kemudian putra-putri kita ini putra-putri yang siap untuk menjadi pemenang di masa yang akan datang. Jadi dulu ada beberapa kurikulum yang wajib, salah satu kurikulum wajibnya adalah mengajarkan Maghozi. Cerita-cerita tentang peperangan ini diajarkan secara lisan turun-temurun, dan sekarang ini
kita menyampaikan. Nah, cerita tentang latar belakang perang Mu'tah ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita tahu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya tidak akan mengulang tentang perjanjian Hudaibiyah. Jadi yang awal pertama itu ada perjanjian Hudaibiyah, yang kemudian perjanjian ini seolah-olah merugikan kaum muslimin ya waktu itu, karena Rasulullah mau berangkat haji, tapi kemudian tertunda, dan kemudian berhenti di tempat Hudaibiyah ini, dan kemudian terjadi perjanjian. Sebenarnya masyarakat Muslim itu siap untuk berperang, tapi kemudian masyarakat Makkah melakukan perdamaian. Nah, perdamaian Hudaibiyah ini seolah-olah merugikan kaum Muslim, gitu. Yang orang Muslim kalau datang ke Mekah harus dikembalikan ke Madinah dan lain sebagainya seterusnya ya, berkaitan dengan Hudaibiyah. Nanti kalau saya ceritakan lagi, balik lagi nih menceritakan yang belakang lagi, rambung-rambung nanti ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita mulai lagi ya di situ. Nah, perjanjian Hudaibiyah ini menimbulkan suasana aman, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang tadinya perang terus ini menjadi aman. Nah, karena aman, Rasulullah SAW itu kemudian mengutus delegasi-delegasi untuk memberikan surat kepada para penguasa-penguasa, para raja-raja di sekitar Mekah, Madinah. Kirimi itu surat. Luar biasa Rasulullah ini. Masih di Mekah, di Madinah ini masih kecil saja kekuasaannya masyarakat Muslim, tapi PD-nya luar biasa. Sudah berani memberikan surat mengajak untuk masuk ke Islam kepada para penguasa-penguasa. Salah satunya adalah penguasa dunia waktu itu. Jadi kalau sekarang itu Amerika sama Cina gitu. Ada penguasa kecil di tempat yang terpencil, belum kelihatan di mana-mana, sudah memberi surat kepada Xi Jinping gitu misalnya itu. Itu PD apa luar biasa PD? Luar biasa PD. Memberi surat kepada Heraklius, waktu itu salah satu penguasa dunia. Romawi ya, dan Iran pada waktu itu. Jadi ada dua penguasa besar. Nah, ini memberi surat kepada Heraklius. Nah, surat kepada Heraklius ini di satu tempat di Syam, Suriah ini Al-Haris bin Umar, salah satu delegasi Rasulullah itu, menghafalnya, Al-Haris dibunuh oleh Al-Hanis Al-Ghassani. Al-Ghassani itu karena merupakan pemimpin suku Ghassaniyah. Al-Hanis Al-Ghassani. Al-Hanis Al-Ghassani ini yang membunuh Haris bin Umair, putranya sahabat Rasulullah. Umair ini yang dikirim ke Madinah ya untuk menjadi pendakwah di Madinah pada zaman awal Muslim sebelum Rasulullah hijrah, yang dikirim Umair. Nah, putranya Al-Haris ini kemudian pada waktu perjalanan ke menuju ke Syam, Suriah ini dibunuh di sekitar Mu'tah. Kemudian dicegat, dia dibunuh oleh Surahbil bin Umar Al-Ghassani. Nah, Surahbil bin Umar ini nanti juga merupakan panglima perang yang akan ketemu pada perang Mu'tah itu. Pada waktu yang sama ada satu utusan Rasulullah yang lain, itu pada Banu Sulaiman, itu juga dibunuh. Jadi ada dua utusan Rasulullah yang dibunuh. Sementara sebelumnya semua utusan yang lain itu tidak pernah dibunuh. Hanya dua utusan ini yang dibunuh. Tentu ini kemudian mengurangi marwah dari kekuasaannya Rasulullah atau kekuasaan masyarakat Muslim.
Jadi perlu untuk disikapi. Maka kemudian Rasulullah ini memiliki catatan tersendiri terhadap hal tersebut. Maka kemudian Rasulullah meminta untuk melakukan pembalasan. Perjalanan jauh ke Mu'tah. Nah, pada waktu itu waktu perang ke Mu'tah ini yang diutus 3.000 pasukan. Berapa Bapak-Bapak Ibu? 3.000 pasukan. 3.000. Kita ketahui pasukan Romawi di situ, kekuatan pasukan Romawi itu sampai 200.000 pasukan. Jadi kalau 3.000 pasukan ini kira-kira berapa Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Iya, tentu ini suatu misi yang kalau sekarang itu orang-orang mengatakan mission impossible. Tapi begitu berangkat, Rasulullah sudah menunjuk 3 orang panglima. Siapa saja? Yang pertama, Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Zaid bin Harisah, itu dari kalangan kaum Muhajirin. Kemudian ada satu dari kalangan kaum Ansor, yakni Abdullah bin Rawahah. Dia merupakan salah satu penyair Rasulullah SAW. Nah, ini merupakan tanda-tanda dari Rasulullah SAW ya. Memilih langsung 3 orang. Ini tanda-tanda dari Rasulullah. Rasulullah tidak berucap apa-apa, tapi langsung menunjuk 3 orang. Kalau tidak memiliki mata batin yang tajam, nggak mungkin seperti ini. Ini bagian sebenarnya kalau disebut sebagai salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Dikirim sampai perjalanan baru mereka menyadari bahwa akan ketemu pasukan yang luar biasa besar. Kemudian sebagian minta untuk sudah kita minta bantuan dari Rasulullah SAW. Tapi waktu itu kemudian Abdullah bin Rawahah membacakan syair ini. Oleh karena itu para penyair pada waktu itu menempati posisi tinggi. Yang intinya membuat masyarakat muslim ini kemudian bergerak karena menyadari yang dicari-cari mereka itu ya mati syahid. Jadi ya bismillah, maju. Maka maju ini. Bertemu di tempat yang namanya Mu'tah ini. 3.000 pasukan merawan, yang kita nggak tahu persis berapa jumlahnya, tapi jelas di atas puluhan ribu orang. Di daerah Mu'tah ini. Jadi ini memang bertemu dengan pasukan yang luar biasa besar. Tentu semua ngece ini mengenai hal itu. Tapi begitu bertemu dengan 3.000 pasukan ini dibagi 2. Ada yang di belakang, pasukan yang cadangan, ada yang maju ke depan. Jadi yang berangkat maju ke depan tentu tidak lebih dari 2.000-an lah mungkin yang maju ke depan. Maju. 1.000 yang ada di belakang. Setelah maju ini, ternyata pasukan kecil ini merepotkan yang mungkin puluhan ribu, 50.000 itu repot. Meskipun berturut-turut Ja'far bin Abi Thalib meninggal, Zaid bin Harisah kemudian syahid pula. Kemudian Abdullah bin Rawahah itu syahid pula. Jadi pemegang bendera muslim 3 panglima meninggal. Para masyarakat para pasukan muslim ini pada berteriak-teriak, ini gimana nih anunya. Kemudian Sabit bin Arqam radhiyallahu an mengambil bendera itu, dan Sabit bin Arqam itu merasa bahwa aku ini tidak mampu untuk menjadi pemegang bendera itu. Sabit bin Arqam menyerahkan bendera tersebut kepada salah satu panglima besar namanya Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid ini ketika setelah penyerahan itu
kemudian membuat suatu strategi yang cerdas. Bapak-bapak. Maka perang itu berani penting, tapi cerdas juga penting. Pasukan yang cadangan yang di belakang ini, tarik ke depan Bapak-bapak. Tarik ke depan, yang tadinya di depan ini disuruh ke belakang. Sebelumnya Khalid bin Walid membuat isu desas-desus bahwa akan datang pasukan dari Madinah. Pasukan yang dari Madinah itu, pasukan para bantuan telah datang. Pasukan para bantuan telah datang. Pasukan para bantuan telah datang. Pagi harinya terjadi pertempuran, Bapak-bapak itu. Ketemunya dengan pasukan yang lawas atau pasukan yang baru? Pasukan yang baru karena yang cadangan ini maju. Nah, orang-orang Romawi ini ngadepi sing wingi wae. Saya nanya, apa maneh ngadepi wong sing anyar kayak gini. Wah, mereka ngacil. Pergi. Lari lintang bukang mundur semua. Nah, strategi ini mumpung belum diketahui oleh musuh, Khalid bin Walid juga cepat mundur. Jadi begitu kaget pasukan Romawi mundur, itu. Setelah mundur, pasukan Muslim menyatakan kemenangannya, langsung setelah itu tarik mundur, langsung menuju ke Madinah kembali. Ya tentu Khalid bin Walid memperhitungkan kalau misalnya kemudian sampai terjadi bentrok lagi, ya nanti bisa habis malah. Ya, Bapak-bapak Ibu. Itu peperangan paling memalukan dalam sejarah itu. Peperang yang betapa super power kok kalah. Karumpung ping 3.000 coba bayangkan Bapak Ibu. Ini sesuatu yang meruntuhkan mentalitas para kaum Romawi. Baik. Nah, tentu ini membuat Heraklius ini aneh, Bapak-bapak Ibu-ibu, murka ya, marah, murka, izin dan lain sebagainya campur aduk jadi satu, dan kemudian melakukan penaklukan menuju ke arah daerah Hijaz dan menuju ke arah daerah Iran di sekitar sana, penaklukan. Kemudian mereka ini melihat bahwa pasukan Muslim ini negeri Muslim ini tumbuh cepat karena damai, ya karena udah biasa damai, menang melawan pasukan Romawi itu kira-kira moralitas pasukan Muslim gimana, Pak? Mongkok kan? Wah, enggak. Itu membuat negeri Madinah itu cepat sekali tumbuh. Dan itu mengkhawatirkan Heraklius. Maka Heraklius itu melakukan pemusatan kekuatan yang ada sekitar 40 ribuan pasukan sudah diletakkan di perbatasan di sekitar daerah Mu'tah tadi, dan di daerah sekitar Tabuk Mu'tah ini hampir. Jadi kalau misalnya kita lihat Bapak-bapak Ibu, itu ada di utaranya Madinah, sekitar 1000 km dari Madinah. Bukan jarak yang ringan ya, jarak yang berat dan melewati padang pasir yang luar biasa panasnya. Nah, waktu itu Bapak-bapak Ibu-ibu, ini ada satu kondisi yang waktu itu adalah kondisi yang bulan Rajab dan bulan Sya'ban waktu itu kering kerontang, panas luar biasa. Ini juga nanti akan membuktikan betapa cerdasnya Rasulullah SAW. Kita sebagai para manajer-manajer ini, wahai para manajer-manajer, para pimpinan-pimpinan, ikuti kecerdasan Rasulullah SAW. Ingat ya, ini musim panas. Yang panasnya luar biasa panas. Tapi kenapa Rasulullah SAW malah memutuskan berangkat ke Tabuk?
Dan tidak sebagaimana yang lain, pertempuran-pertempuran yang lain. Kalau pertempuran-pertempuran yang lain itu Rasulullah SAW itu tauriah, sinde-sinde, ngomongnya napa mboten blokosuto, tidak langsung. Ya kita mau melakukan perjalanan ke mana, harus pada kumpul dan lain sebagainya. Ternyata di sana perang. Gitu. Tidak pernah menyampaikan secara jelas. Tapi khusus untuk Tabuk ini, Rasulullah SAW menyampaikan dengan cetha welo-welo. Mau berangkat kapan? Menuju ke Tabuk. Semua sahabat itu sambil berpikir, ya Allah, ya Rabbi, betapa beratnya. Sementara ini pada ujung waktu musim berbuahnya kurma, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kurma ini meletes-meletes, minggarek panen. Kamu kok orang Madinah itu panennya setahun sekali. Persis Wonosobo, bakon lah kira-kira begitu. Panen pisan nggo urit setahun. Tentu kan menjadi sesuatu yang luar biasa, ini ujian keimanan yang luar biasa, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita anukan berikutnya pada ini betapa menjadi suatu ujian keimanan yang luar biasa. Panas, cuacanya luar biasa, dan ternyata penduduk Madinah itu meh panen. Maka ketika Rasulullah SAW itu mengajak untuk melakukan, kita mau berangkat ke Tabuk pada tengah-tengah musim panas, orang-orang kan kinten-kinten pripun? Mau berangkat perang, panas-panas ngeten. Itu kalau kita gitu ya. Kalau kita ya mungkin rumiyin lah, tenggok panenan rumiyin. Tapi subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Bapak-bapak, Ibu, kita bisa melihat bahwa para sahabat itu sami'na mendengar dari Rasulullah, dan terjadi perlombaan infak yang luar biasa. Luar biasa. Bapak-bapak, Ibu nanti suatu ketika bisa membaca pernyataan sahabat Umar yang waktu itu ingin mengalahkan sahabat Abu Bakar. Karena sahabat Abu Bakar ini dalam banyak hal tidak pernah bisa dimenangkan. Waktu ketika pas jamaah kayak gini, siapa yang padahal baru rampung perang. Siapa tadi yang sudah menengok orang sakit, nggak ada yang ngacung. Sahabat Abu Bakar, sampun pulau Rasulullah waktu tadi pulang, dan saya sempat mau berangkat ke masjid ini, saya sempat menengok orang sakit. Siapa yang sudah di antara hadirin yang sudah mengopeni jenazah, mental semua. Sahabat Abu Bakar, pulau ya Rasulullah, yang tadi saya sebelum ke sini sudah mengopeni jenazah. Macam-macam. Sampai yang puasa hari ini siapa nih? Yang sedekah hari ini siapa? Hanya satu di antara yang sekian, hanya sahabat Abu Bakar. Jadi yang lainnya sudah keper duluan. Nah hari itu tuh sahabat Umar pengen, kali ini sajalah aku ingin mengalahkan Abu Bakar. Dilalah kok nyong rodok jembar ini. Dunia ini agak rodok jembar begitu kata Umar ini. Dunia ini nyong agak rodok jembar ini. Separuh. Separuh nang omah, separuh tak gawe jihad.
mesti menang yang karo Abu Bakar. Gitu Bapak-bapak Ibu. Coba ya Allah ya Rabbi, kok begitu ya? Para sahabat itu kok semangatnya begitu ya? Semangat berjihadnya kok demikian? Ya ora mung tenagane, ya ora mung pikirane, bandane yo begitu ya. Ngitung kalau orang lain, kalau kita kan sekarang ngitung nek kono semono ya nek bisa luweh kurang gitu. Kalau enggak malah ngitungnya luweh. Begitu sampai kepada Rasulullah, sahabat Umar ini memberikan separuh hartanya. Apa yang kamu tinggal wahai Umar? Separuh dari hartaku ya Rasulullah. Sambil senyum-senyum, wis beres, kayak ini menang. Tiba-tiba kemudian sahabat Abu Bakar rawuh, kemudian menyerahkan barang, kemudian Rasulullah tanya, apa yang kamu tinggalkan untuk yang di rumah ya wahai Abu Bakar? Ya, ini semuanya yang di rumah cukup Allah dan Rasulullah. Lepek lagi. Nah, kalah meneh. Kalau begini saya nggak akan pernah menang nih melawan Abu Bakar dalam hal kebaikan. Cemburu, hasut itu boleh hanya hal-hal yang kebaikan semacam itu. Jangan hasut karena banyaknya harta, ya tidak boleh. Tapi dalam hal kebaikan seperti ini kita boleh ingin melebihi dalam hal kebaikan. Utsman lebih hebat lagi. Utsman ini orangnya manajer handal. Jadi kalau Utsman ini tidak harta yang disampaikan. Wahai Rasulullah, kebutuhan 300 orang, kendaraannya saya cukupi, makanannya saya cukupi, perlengkapannya saya cukupi, keluarga yang ditinggalkan saya cukupi. Lagi, ternyata kurang. Lagi, nggak ada yang ngacung Utsman lagi. Kalau begitu saya tambah 300 lagi. Demikian lagi. Demikian sampai kemudian kendaraannya itu total yang disumbangkan sahabat Utsman pada waktu itu 1000 kendaraan, 900 sekian unta dan sekitar 40 sekian kuda. 60 kuda, 940-nya unta. Jadi pasukannya diberangkatkan dan pada waktu itu Bapak-bapak Ibu, karena jumlah kendaraannya kurang ya Bapak-bapak Ibu, itu sampai diceritakan 10 orang itu mengendarai 1 ekor unta. Jadi kan kentosan. Jadi nanti ikut naik perjalanan, kemudian yang lain berjalan dan sebagainya seterusnya. Malum perjalanan 1000 kilo ya Bapak-bapak Ibu. Saya biasa Wonosobo Jakarta. Ini kalau Wonosobo Jakarta itu hanya 400-an ya. Jadi 2,5 kali perjalanan bolak-balik, terus sampai ke kilometer Indramayu lah lagi. Ini bolak-balik sampai Indramayu melih. Ini itu perjalanan di tengah-tengah musim panas. Sampai disebutkan bahwa untuk mencukupi airnya ini Rasulullah kemudian menyembelih untanya sekaligus untuk makan, dan unta itu ada kantong airnya di dalam punuknya, itu ada kantong airnya. Kantong airnya itu yang digunakan untuk makan. Abdurrahman bin Auf itu memberi sumbangan 200 kahil emas dan 500 ekor kuda, kemudian 1.500 ekor unta. Ini konglomeratnya Rasulullah pada waktu itu. Baik. Nah, pada waktu perjalanan ini ada fitnahnya kaum munafik. Ini kita teruskan pada yang berikut. Jadi sebelum berangkat ini orang-orang munafik ini pada memprovokasi, "Mbok jangan berangkat, wong ini pada tengah-tengah musim panas." Sampai turun surat At-Taubah ayat 81. Yang kira-kira kemudian di akhirnya itu la tanfiru fil har. Mbok jangan pergilah,
Jangan berangkat berperang pada waktu al-har seperti ini, pada waktu panas terik seperti ini. Kemudian Allah sampaikan, kul naru jahannam asyaddu har. Dan sungguh sebenarnya neraka jahanam itu jauh lebih berat, lebih panas daripada panasnya hari ini. Laukanu yafqahun. Jika kamu itu memahami, fakih terhadap hal ini. Kalau kamu sungguh-sungguh memahami mengenai hal ini, maka kamu bisa melihat bahwa panasnya api terik hari ini itu belum seberapa dibandingkan dengan panasnya api neraka. Demikian. Sebagian dari mereka itu minta izin kepada Rasulullah. Rasulullah berpaling, betul suka gitu, tapi kemudian memberi izin. Sebagian sudah tidak berangkat. Sebagian lagi berangkat ini, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul salah satu tokoh Madinah yang pada waktu sebelum Rasulullah datang ini mempunyai peluang untuk menjadi presiden Madinah yang paling tinggi, sehingga hatinya itu dipenuhi dengan kedengkian. Kudu nyong sing dadi pimpinan kemana Rasulullah yang jadi pimpinan. Ini ternyata nifak itu bisa muncul karena iri dan semacam Bapak Ibu. Berangkat. Akhirnya mereka para munafikin ini berangkat. Bahkan di perjalanan menuju ke Madinah ini mereka ini juga membuat satu makar yang besar, mau membunuh Rasulullah di Al-Aqabah, mau membunuh Rasulullah. Jadi ada jalan yang mendaki begitu, di bawahnya ada lembah. Nah, Bapak-bapak Ibu, ada satu jalan yang besar yang mendaki, itu dia. Di bawahnya ada jalan yang lembah. Para pasukan Muslim diminta untuk lewat lembah meskipun agak memutar. Rasulullah SAW berangkat naik ke jalan yang mendaki. Kemudian mereka ini mau membunuh Rasulullah. Sekelompok orang ini mau membunuh Rasulullah. Sudahlah gini. Nanti kalau lewat di bukit itu, di bukit yang terjal itu, disodok saja untanya. Nanti begitu sodok untanya jatuh, kita tinggal ngomong, wah terjadi kecelakaan. Kurang lebihnya makarnya seperti itu. Ternyata Rasulullah SAW itu sudah tahu. Kemudian salah satu ini kendali kuda diserahkan kepada orang lain, dan salah satu orang yang diminta turun dan berada di belakang adalah sahabat Huzaifah. Sahabat Huzaifah ini diminta turun untuk di belakang. Nah, ketika Rasulullah berjalan, Huzaifah kan di belakang. Ada tadi orang-orang munafik ini menutup wajah supaya betul kelihatan bahwa mereka ini siapa saja. Menutup wajah. Dan begitu menutup wajah, ternyata di belakangnya ada Rasulullah, ada Huzaifah tadi. Huzaifah ini ngasto tongkat. Nah, karena membawa tongkat begini, si orang-orang munafik ini mengira bahwa Huzaifah itu sudah tahu makar itu. Maka mundur, gak jadi itu. Wis wedi terlebih dahulu. Nah, begitu turun, kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Huzaifah, tahukah kamu tadi ada? Ya, saya tahu, cuman pakai ini ya Rasulullah. Oh iya, itu mereka akan membunuh aku. Orangnya adalah ini. Mengapa Rasulullah tidak menyampaikan tadi? Kalau menyampaikan tadi, aku penggal tuh lehernya itu mereka. Sudah. Kan tidak baik kalau kemudian orang mengatakan bahwa Rasulullah membunuh para sahabatnya. Maka kamu diam saja berkaitan dengan ini. Tidak boleh tahu. Maka Huzaifah ini seumur hayatnya sampai orang-orang itu meninggal menjaga dari itu. Maka Huzaifah disebut sebagai penjaga nama-nama orang munafik. Jadi nama-nama orang munafik itu siapa saja tahu ada di mana tempatnya Huzaifah.
Tapi Hudzaifah tidak pernah membuka. Demikian. Kita teruskan, ini waktunya sudah mulai mepet ini. Ada 3 orang itu yang tidak berangkat. Dan itu tidak dihiraukan oleh Rasulullah SAW. Ketiganya adalah yang pertama Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin Malik, dan Murarah bin Rabi. Nanti cerita tentang hal ini nih. Kemudian ada yang ini sahabat-sahabat yang besar nih. Kalau yang Abu Lubabah dan lain sebagainya ya tidak termasuk sahabat yang besar itu. Mereka ini para pahlawan-pahlawan. Salah satunya nanti Ka'ab bin Malik ini yang akan nanti kita ceritakan adalah Ka'ab bin Malik Al-Ansori. Ini bukan sembarangan ini. Ka'ab bin Malik ini salah satu yang ikut di bai'ah di Al-Aqabah itu, Bai'atul Aqabah yang kedua. Ini Ka'ab bin Malik. Nah, ada satu sahabat yang lain namanya Abu Husaimah. Itu juga tadinya seleder juga nih. Mau berangkat, jelalah istrinya ini rada menggoda nanti. Perjamuannya bagus dan lain sebagainya. Ini istrinya ini juga istri yang solihah, tapi wajahnya, pelayanannya kepada Abu Husaimah ini membuat dia rodok seleder. Sampai pasukan Rasulullah berangkat, nah ternyata kemudian ini Abu Husaimah itu delok no kanan kiri loh. Orang ngomong munafik. Ngono yo, saya berangkat. Akhirnya nyusul nih Abu Husaimah. Sampai suatu ketika diceritakan suatu tempat sudah perjalanan agak jauh, Rasulullah ini kemudian melihat ada satu dari kejauhan ada kepulan asap. Oh, itu Abu Husaimah. Rasulullah menyampaikan itu Abu Husaimah. Wong urung ketok mengekek ketok sakmene itu Rasulullah mengatakan, oh itu Abu Husaimah. Begitu betul-betul sampai kelihatan, oh iya memang betul. Itu para sahabat mana, oh iya betul itu memang Abu Husaimah. Ini menunjukkan sekali lagi Rasulullah itu memang Rasul, bukan. Begitu ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sering tidak menceritakan ini kadang di Muhammadiyah atau di Masjid Al-Arqam ini kadang-kadang ngomong sing mujizat kayak gini itu cok rodok ora patio. Padahal banyak sekali mujizat Rasulullah itu. Banyak sekali mujizat Rasulullah. Ada banyak yang bisa dipikir, ada yang memang itu bagian dari mujizat Rasulullah. Keimanan kita, oh ya, memang Rasulullah itu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan berikutnya mengenai perang Tabuk dulu. Bapak-bapak Ibu yang berikutnya ini perang Tabuk. Ini ada ekspedisi yang memperkuat Islam. Sebelum sampai ke Ka'ab ini, saya berikan waktu dulu 5 menit ini ngomong mengenai hal ini. Perang Tabuk itu akhirnya jadi perang atau tidak, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Halo? Tidak terjadi. Sudah sampai di Tabuk, Rasulullah perjalanan 10 hari sampai ke sana. 10 hari perjalanan pulang, dan Rasulullah berada di sana itu 30 hari. 20 sampai 30 hari. Perjalanan sampai di sana itu sudah dilakukan, ternyata di sana itu pasukan Romawi ngacir, Bu. Itu tadinya sudah maju ke sana, itu yang panah merah itu pasukan Romawi maju tadinya ke Tabuk. Tapi kemudian pasukan Romawi itu tidak menemui Rasulullah SAW dan pasukan. Apa yang terjadi Bapak-bapak, Ibu-ibu? Itu karena musim panas Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau saja itu musim dingin, Rasulullah itu sudah menghitung. Kalau musim dingin sampai Heraklius dan Wadiobulonya sanggup membuat pasukan yang besar, bukan hanya di Tabuk mereka. Mereka akan datang ke Madinah. Kenapa? Karena musim dingin.
umat muslim hebat loh pada waktu itu. Zulfikar, pedang Zulfikar ini diteliti sekarang itu ada nanopartikel di dalamnya. Kalau Bapak Ibu penggemar Tosan Aji, itu ada besi namanya besi Damaskus. Besi Damaskus itu ada di pedang Zulfikar. Jadi teknologi Damaskus pada waktu itu sudah dimiliki oleh Muslim. Makanya ini adik-adik yang pecinta ilmu, jangan berhenti belajar ilmu. Karena keunggulan-keunggulan senjata itu harus dimiliki oleh umat Muslim. Sekarang senjatanya ada di teknologi, ya harus anak-anak Muslim ini pinter di teknologi. Sehingga baju bacanya mereka pun juga bisa ditebas oleh. Tapi umat Islam pada waktu itu belum memiliki baju zirah yang tertutup ya, Bapak-bapak Ibu. Yang tertutup begini ini belum. Jadi kalau kira-kira orang Madinah berada di Madinah, kemudian pas musim dingin mereka datang ke sini ke Madinah, maka kemungkinan itu menjadi bencana yang luar biasa. Tapi karena musim panas, Rasulullah ngelorok teng Tabuk, kira-kira mereka mau menggunakan baju besinya apa tidak? Enggak pakai baju besi aja panasan, pakai baju besi. Melepuh semua. Cerdasnya Rasulullah. Cerdasnya Rasulullah itu Rasulullah sudah tahu, nanti akan ada yang ngacir di sana. Sehingga Rasulullah tidak tahu ria, tidak cingdeman, tidak nganggu sanepo, langsung nang Tabuk, mangkat tanggal semini, ayo berangkat. Suara itu sudah menggelegar ke seantero Hijaz. Semua orang di Hijaz tahu bahwa Rasulullah akan datang. Maka ketika orang Romawi keliling balik ke arah Syam, orang-orang seluruh Hijaz tahu apa tidak? Tahu, Bapak-bapak Ibu. Maka begitu tidak terjadi peperangan, penduduk sekitar Tabuk itu pada datang untuk menyatakan bergabung kepada Rasulullah. Dan Heraklius mengirimkan upeti kepada Rasulullah. Jadi kendati pun tidak berperang, tapi menang. Itulah pertempuran terakhir Rasulullah. Baginda Rasulullah SAW itu pertempuran terakhirnya itu perang Tabuk yang beliau berangkat sendiri. Baik, tadi kita teruskan berikutnya. Ini yang ada sahabat, kisah mereka yang mengikatkan diri ya. Ada sahabat yang tidak berangkat. Bukan para munafik ya, ini para sahabat yang tidak berangkat. Kalau munafik itu tadi sudah berangkat, kemudian sebagian pulang ya. Saya lupa menyampaikan bahwa sebagian dari pasukan itu pulang. Nah mereka ini ada 3 orang, ini mengikatkan diri. Bukan, ini sekumpulan orang. Ini mengikatkan diri. Bapak-bapak Ibu kalau misalnya sekarang di Madinah ada satu tempat di sekitar Ahlus Sufah, kesini sedikit, itu ada tempat yang disebutkan ini dulu tempat para sahabat mengikatkan diri di situ. Ini Abu Lubabah dan kawan-kawan. Mereka mengikatkan diri, ya Rasulullah SAW, kami ini tidak ada udzur syar'i dan kami minta untuk diampuni karena kami kelalai. Gitu. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan, aku belum mendapatkan izin dari Allah untuk mengampuni. Tapi kemudian muncul turun firman Allah surat Taubah ini yang menerima taubat mereka. Wa akhruna tarufu bidunubihim dan lain sebagainya. Dan ada pula orang-orang yang lain yang mengakui dosa-dosanya itu, Abu Lahab dan kawan-kawannya itu. Kemudian mereka adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah kemudian menerima pertobatan mereka. Kemudian Abu Lubabah ini, kita teruskan seterusnya. Abu Lubabah ini memberikan harta untuk sedekah. Merasa masih berdosa, kemudian setelah rampung itu Abu Lubabah itu
ya Rasul, tolong terima sedekah kami ini. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa saya itu tidak diperintah untuk mengambil itu. Sampai kemudian muncul satu ayat yang terkenal sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ini ayat yang sering dipakai oleh para amil pada waktu mengambil harta yang itu mensyaratkan bahwa harta itu masuk harus dikelola oleh amil. Teruskan, Mas, supaya saya masih mampu untuk punya waktu ngomong mengenai kisah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini di antara yang tiga tadi, ada Ka'ab bin Malik, tadi Hilal bin Umayyah, Murarah bin Robi. Ini bukan sahabat yang sembarangan ya. Tadi sudah saya sampaikan, dan kemudian si Ka'ab bin Malik itu menyatakan, aku ini tidak pernah tidak mengikuti perang Rasulullah, tidak pernah, kecuali perang Badar. Kenapa? Karena perang Badar itu tauriah. Rasulullah sindeman, seolah-olah hanya berangkat ekspedisi biasa saja, ternyata perang. Nah, saya ini meskipun bukan ahli Badar, tapi aku ini kan yang ikut bai'ah Aqabah. Maka aku ini pada posisi yang tinggi. Nah, karena Ka'ab bin Malik ini dekat sekali sama Rasulullah SAW, tahu biasanya Rasulullah. Biasanya Rasulullah mau berangkat itu, biasanya ini pakai berangkat itu tidak langsung plus jalan, itu tidak pernah. Rasulullah itu berhenti dulu sebentar di dekat perbatasan kota Madinah. Dilihat dulu para sahabatnya yang belum datang dan di absen dulu. Berangkat lagi, berhenti lagi. Paling enggak itu baru setelah 3 hari baru kemudian Rasulullah berangkat. Nah, Ka'ab ini karena kemalasannya, palingnya Rasulullah palingnya mandek nang kono. Nangger mandek nyong engko tak nusuk. Malas apa malas nih? Enggak ada alasan, karena saya Ka'ab bin Malik mengatakan yang lain-lainnya itu kan enggak punya kendaraan. Saya menyiapkan 2 kendaraan untuk berangkat Tabuk. Yang lain-lain enggak punya kendaraan, sampai nangis-nangis minta kendaraan. Minta perlengkapan itu podo nangis para sahabat itu. Ka'ab bin Malik punya 2 kendaraan, disiapkan sudah. Apa alasannya Ka'ab bin Malik kok sampai enggak berangkat? Ini mboten hanya malas. Dan malas seperti itu, yang semacam itu merupakan sikap yang manusiawi. Oleh karena itu sampai kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Itu sifatnya kita semua, sifatnya saya. Malas itu, nunda-nunda, malas. Sikapnya kita semua. Ya Pak ya Robi. Ini kita bisa melihat dari bahasan sudah 3 hari, Ka'ab bin Malik mau keluar rumah, mau berangkat, pelenggong. Bekasnya saja sudah nggak ada. Karena Rasulullah jujuk langsung. Tidak pakai berhenti. Wah, ini telat saya. Nggak akan mungkin bisa mengikuti. Nah, begitu Rasulullah pulang dari Tabuk. Saya potong aja ya, langsung dari Tabuk. Semua para sahabat ini pada ada yang mendekatkan diri dan lain sebagainya. Ka'ab bin Malik ini, udahlah kamu ikut Abu Lubabah aja. Enggak, saya enggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena aku ini enggak ada. Kalau yang lain punya udzur, kalau aku enggak ada udzur. Jangan ono udzur. Ka'ab bin Malik ini ahli berdebat, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau ngomong menggunakan perdebatan kepada Rasulullah SAW, nganggu 1 juta argumen bisa. Mboten kuwo matur seperti pada Rasulullah SAW.
nggak mampu berkata-kata. Dan kemudian Abu Lubabah mengatakan, kalau aku mengatakan dan Rasulullah kemudian sampai mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala, betapa malunya aku. Maka Abu Lubabah Ka'ab bin Malik menyampaikan keputusan bahwa aku akan mengatakan apa adanya. Dan tentu Rasulullah SAW tidak menyukai. Dan kemudian 3 sahabat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dikucilkan. Dikucilkan. Tidak ada orang-orang yang mau menyapa. Dikucilkan nih. 30 hari pertama tidak ada yang mau menyapa. Ponaannya sendiri ini, sahabat dekatnya, CS. Sampai dia memanjat rumahnya. Assalamualaikum. Enggak dijawab. Kerontor-rontor apa kerontor-rontor? Ya Allah, ya Rabbi, betapa sesaknya dadaku. Enggak ada yang. Tengah-tengah seperti itu ada pasukan Ghassaniah tadi yang kita anukan itu datang ke Madinah menyampaikan surat kepada dia, membujuk untuk ikut kepada pasukan Romawi. Tapi surat itu dibakar oleh Ka'ab. Bahkan pada hari ke-40, tidak boleh dilayani istri. Hari ke-40 betul boleh dilayani istri. Jadi istrinya, kemudian Hilal bin Umayyah karena sudah sepuh minta dispensasi. Istrinya itu minta dispensasi untuk bisa ngopeni suami. Diberi dispensasi. Masyarakat pada ngomong, "Mbok kamu minta itu dispensasi kayak Hilal." Ka'ab bin Malik mengatakan tidak akan minta dispensasi seperti itu. Nah, pada hari ke-40 itu, ketika si Ka'ab masih berada di loteng, tadi hari ke-30 ya, hari 40, Ka'ab bin Malik berada di loteng, tiba-tiba terdengar, wahai Ka'ab, berita gembira bagimu, Langsung sujud. Ka'ab ini, ya Allah, aku telah diampuni. Kemudian jubahnya ini diberikan kepada si pemberi berita. Padahal jubahnya ini yang tadinya itu merupakan jubah yang kebanggaan yang sering dipakai di mana-mana mereka. Diberikan kepada dia. Dan kemudian si Ka'ab bin Malik ini datang disambut oleh para sahabat-sahabat Rasulullah dan disambut oleh Rasulullah. Kamu ini merupakan hari yang berbahagia bagimu, seperti halnya ketika kamu lahir. Begitu Rasulullah SAW. Artinya tobat beliau itu diberi pertobatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu Ka'ab bin Malik menyampaikan bahwa aku akan memelihara kejujuran sampai aku meninggal. Ka'ab bin Malik ini salah satu sahabat yang hingga akhir hayat yang bisa dilihat sebagai yang utama pada Ka'ab bin Malik ada kejujuran beliau yang ditempa dari kisah perang Tabuk. Demikian, mudah-mudahan kita bisa berkaca ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita bisa berkaca, mudah-mudahan kita semua ini dihindarkan dari Allah, dari kemalasan. Mudah-mudahan kita semuanya ini oleh Allah diberi kemudian kemampuan untuk menggunakan waktu dengan baik, karena waktu itu kasyaif, begitu kata orang-orang Arab, sebagaimana pedang, kalau kita tidak menggunakan bisa memenggal kita. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi penyakit yang ada dalam diri kita itu berupa kemalasan tersebut. Nasrun minallah wa fatun qarib. Mudah-mudahan mohon maaf jika banyak tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.